Kan dia anak kedua, makanya dia tidak memanggil paman. Anak ketiga panggilan terakhir. Anak ketiga Salve, selamat malam. Oke, maaf ya saya turunkan karena di bawah yang requestmu naik banyak ya. Paman Citos, Citos ya, Paman Citos, Salve, selamat malam. Paman Citos, Paman Citos, Salve, selamat malam Paman Citos. Oh, lanjut tadi ke belakang. Oke. Ini yang terakhir ya, saya nggak bisa lagi. Saya harus ada keluar jam 11 tadi. Oke. Baik, Uncle Apokalips, silakan Uncle. Oke. Nah, selamat malam Romo. Oke, Romo, begini, saya ada satu pertanyaan. Kenapa bising nih? Oke, saya ada terlihat salah satu video di dalam YouTube lah dari Dr. Yonatan Purnomo. Dia ada mengatakan bahwa Alkitab yang kita gunakan sekarang ini, terutamanya di LA ini, sudah banyak salah terjemahan maksudnya. Sebagai salah satunya di Matius 1:25 yang dia mengatakan bahwa oke, saya baca ya dalam ayat itu. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamainya dia Yesus. Jadi di sini bila kita baca ayat ini seolah-olah mengatakan bahwa Maria itu bersetubuh dengan Yusuf maksudnya selepas Yesus lahir, Maria itu bersetubuh dengan Yesus. Ini yang dia mengatakan, ini yang dia cakap bilang orang Protestan kebanyakan salah di sini sebab mereka mengatakan bahwa Maria itu tidak suci lah. Yesus mempunyai ada adik kakak kandung. Jadi dia mengatakan bahwa apa yang dia baca di dalam teks Yunani, itu teks Bizantin dengan teks Vulgata, dia mengatakan begini. Oke, Romo, saya mau Romo boleh jelaskan betulkah apa yang dia coba untuk tafsirkan nih. Oke, dia punya ayat begini. Dia cakap, tetapi dia, Yosef, tidak menyetubuhi Maria, bahkan setelah Maria melahirkan anak laki-lakinya itu, yang adalah sang Prototokos, dan Yosef memanggilnya Yesus. Jadi di sini dia kata ada empat ayat yang hilang di dalam LAI dia cakap lah. So macam mana pandangan Romo? Adakah betul dengan dia punya terjemahan nih? Ya, itu saja. Iya, sebelum persoalan terjemahan adalah persoalan kata sampai. Engkau harus mengerti itu. Karena engkau baca itu sampai dengan engkau baca kembali ayat itu. Oke, ini yang dia terjemahkan ya? Ya, yang diterjemahkan. Tetapi dia, ini dia terjemah sendirilah. Tetapi dia dalam kurungan Yosef tidak menyetubuhi Nggak usah. Yang Maria. yang lain. Saya jelaskan nanti lain. Lai punya. Oke. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Persoalan di kata sampai, heos, dalam Yunani. Sampai ini diterjemahkan oleh Protestan bahwa seolah-olah setelah itu mereka bersetubuh. Ternyata heos. Ya, itu. Ya ini. Ternyata kata heos ini menjelaskan apa yang telah terjadi. Bukan apa yang belum terjadi. Heos ini dalam bahasa Yunani. Oke. Heos maksudnya setelah terjadilah. Iya. Heos artinya, heos itu menjelaskan, bukan menjelaskan apa yang ada di belakang, melainkan apa yang ada di depan. Oke. Nanti engkau sendiri baca 2 Samuel. Engkau baca 2 Samuel 6:23. Ini yang persoalan Protestantisme tidak paham itu. Ya. Engkau baca. Engkau ada kitab di tangan? 2 Samuel 6:23. Saya tiada tuh Romo, saya tiada Alkitab sini sebab saya hanya tulis ya tadi di ini. Oke, Lili, tolong baca 2 Samuel 6:23. 2 Samuel 6:23. Saya belum mau cari dulu.
di Perjanjian Lama. Iya. 2 Samuel Samuel 6 Ayat 23. ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Artinya setelah dia mati dia dapat anak. Apokalips. Romo. Tidak. Ya, paham sudah. Tidak usah semacam tanpa Aduh. ya Yonatan mau memperjelas, tetapi hanya kita menjelaskan Iya, dia kata memperjelas. heos saja. Kita menjelaskan kata Oh, kata heos saja. Selesai. Kata Heo itu saja. Oh, itu kata sampailah. Persoalan ada di kata Oh, sampai. oke. Sampai Mas- ya. Tapi Ya, sampai. tapi bila kita baca balik ya betul-betul ya memang ini yang menyebabkan mereka Protestan tuh kebanyakan berpikiran salah sudah. Sebab Pikirannya kotor. kita baca Mereka balik pikiran balik. kotor. Ya, betul. Kita baca balik seolah-olah macam Maria itu bersetubuh selepas Yesus melahirkan. Kan kalau Yesus kita baca balik-balik dilahirkan. sini. Jadi Oke. ya. Yesus Bisa dilahirkan, mengerti. sorry. Lalu itu bagaimana dengan yang barusan dibaca, Lili? Baca kembali. Pikiran kotor mereka itu. Lili baca kembali. Ya, betul. Dan lagi satu Romo, dia bilang terjemahan LAI yang sekarang ini kebanyakan banyak yang sudah salah dengan teks Vulgata, dengan teks Bizantin, dia bilang. Ya, sangat salah. Contoh Banyak yang kesalahan salah dia cakap. sangat salah. Contohnya kesalahan. Lili, engkau baca di Efesus 5 ayat 25. Kesalahan besar sekali di situ. Efesus 5 ayat 25. Terjadi sebuah kesalahan besar di situ. Efesus 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Setelah memandikannya dengan Air dan firman. tidak ada kata dan di sini. Oke. Tidak ada pemisah antara air dan darah. Air dan firman. Ayat 26-nya. Tidak ada pemisahan. Diterjemahkan seolah-olah itu dipisahkan. Baca kembali ayat 26-nya. Lili. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terjemahan Yunani, terjemahan asli dikatakan seperti ini. Saya terjemahkan, saya bantu dulu dalam bahasa Indonesia ya. Supaya teman-teman. Kesalahan tambah dan seolah-olah air dan firman dipisahkan. Tidak ada pemisahan di situ. Sebentar ya. Saya terjemahkan dulu. Oke, di Indonesia kan. Atau nanti sebentar saya di Malaysia kan kamu. Untuk menguduskan setelah membersihkannya dengan memandikannya dengan air oleh firman. Oh, oke. So ada perkataan yang Dia dilai membedakan Ditambah, memisahkan antara air dan firman. Seolah-olah membersihkannya dengan air dan firman. Tidak. Memandikannya dalam air oleh firman. dan dengan oleh bertukarlah itu sepatutnya. Dan oleh. Jadi Malaysia. Coba saya taruh. Malaysia ada tidak ya? So di sini kita pun ada terjemahan Borneo punya AWB ya. Alkitab versi Borneo. Borneo tidak ada sini. Malayaman tidak ada Malayaman, tidak ada bahasanya di sini.
Malayaman India punya kali. Malaysia Melayu ya, Melaju. Ya Melayu. Ataupun pakai Malajo ya. Sama saja. Oh ya, Malajo punya. Untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air mandi dengan firman. Maksudnya disucikan dalam air permandian, air mandi oleh firman. Seperti itu. Oh. Jadi hal kecil yang Hal kecil lah, yalah. Tapi itulah Contoh. hal kecil pun kalau mereka. Teruskan Romo. ya, contoh kecil ya, Lili, Kisah 19 ayat 17. Contoh kecil ya. 19 ayat 17. Kisah 19 ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh Ayat 16-nya dulu. dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Apokalipsis di sini ada dua kata yang dipakai. Menerpa Ya. dan menggagahi. Apa yang kalian pikirkan sebagai orang Malaysia kata menggagahi? Apokalipsis. Apa dia partai menggadah? Menggagah. Menerpa gagah. saya tahu. Menggagahi. Menggagah itu maksudnya menggagahi itu macam seolah-olah kita merasakan diri kita itu macam kuat lah, berkuasa begitu, menggagahi. Berkuasa. Oke. Ya, Tetapi berkuasa lah ingat, begitu kurang lebihnya. menggagahi dalam bahasa Indonesia itu memperkuas. Oh. Jadi ini salah, ada makna yang Makna yang berbeza. sangat berbahaya. Sedangkan kalau kita masuk ke Yunani, dia pakai kata apa Ya. di sini? Dia tidak dua kata tidak dibedakan. Dibedakan antara menguasai, menerpa dan menggagahi. Ini yang jadi Menggagahi, menerpa dan persoalan. menggagahi. Sedangkan di dalam bahasa Yunani maligno habiendo soñando, dia pakai Yunani, dia pakai kata apa? Dia tidak pakai dan di sini, tapi diterjemahkan di situ digunakan kata keruewo, enseñaroen. Artinya di sini mengontrol seseorang, menguasai, selesai. Oh, menguasai ya. Menguasai. Seperti tapi diterjemahkan ke lai, menerjemahkan dengan dua kata. Ternyata di sini hanya pakai satu kata. Oke. Lalu siapa yang menambahkan kata yang lain itu? Ini pertanyaan saya. Itu kan. Tapi Semoga kita syukur Katolik juga lah, sebab kita sendiri. nih Katolik tidak boleh sembarang menafsirkan. Jadi kita ada apa-apa kita mesti mau tanya orang yang tahu. Jadi Iya. bagus lah kalau begitu. Tidak macam mereka di pihak sebelah yang selalu protes, selalu mentafsir ayat sembarang. Oke. Oke Romo, terima kasih banyak Romo. Sudah mantap. Sharing. Jangan marah ya, saya off nih ya. Saya ada Iya. kegiatan. Baik, terima kasih Romo. Mohon berkatnya Terima Romo. kasih. Yop. Pertolongan kita sama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan oleh ini kita semua diberkati oleh Yang Maha Kuasa dan Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pater. Selamat malam. Terima kasih Bu Terima Lili, kasih Om Kias. yang ada di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Minta maaf kalau tidak memenuhi semua. Yang maaf ya, cari sendiri, nanti besok engkau tanya ya. Saya Terima kasih, Romo. Terima kasih banyak. Yang lain belum jawab. Bu Veronica dan teman-teman. Lili, terima kasih banyak. Iya, mau terima kasih Om Doro. banyak. Terima kasih banyak semuanya. Ya kok, Om Deo yang di bawah. Terima kasih. Yang penting berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Ya. Tapi setelah kembali lagi dari Israel itu tanpa tedeng-aling itu paman. Kenapa saya bilang tanpa tedeng-aling? Jadi ide yang saya ikuti selama beberapa tahun itu akhirnya
Saya tidak mengundurkan diri, saya tidak pamitan, ya kan? Langsung begitu saja, langsung plek kembali ke gereja Katolik. Ada kerinduan dan merasa bersalah selama ini, merasa bersalah. Karena apa? Selama 10 tahun sosok Bunda Maria itu hilang dari benak saya, dari kehidupan keluarga saya. Setelah saya dari Israel, yang saya lihat itu patung Bunda Maria, artinya di muka bumi ini tempat yang paling suci untuk orang yang mengaku pengikut Tuhan Yesus itu tidak ada selain daripada Yerusalem dan Bethlehem, tidak ada. Ya, yang paling suci karena kehidupannya di situ. Artinya kalau dalam kehidupan beribadah kita, saya menghilangkan sosok itu menjadi sosok yang tolol jadinya, Paman. Ya. Karena ternyata Bunda Maria itu tidak bisa dipisahkan dengan kita mengakui pengikut Tuhan Yesus. Betul. Nggak bisa dipisahkan. Setidak-tidaknya sejarah menunjukkan itu di semua situs yang paling kita anggap paling suci di muka bumi ini. Ini kata-kata dari ini kami ya, istilahnya dari orang Israel itu. Betul. Ya, memang di situ. Jadi itu menyadarkan saya, dan yang tadinya saya kalau di luar itu tidak membuat tanda salib, sekarang di depan siapa saja saya menunjukkan identitas gitu ya. Saya menunjukkan identitas tanda salib, ya. Umpamanya kalau di kantor itu lagi makan siang, kita kan dikasih tuh makan siang di kantor. Ya. Saya bikin tanda salib dengan penuh kebanggaan karena hidup ini pilihan ya, Paman. Hidup ini pilihan, artinya saya memilih jalan hidup saya harus saya tunjukkan bahwa bukan harus saya tunjukkan, kebanggaan itu yang membuat saya untuk menunjukkan itu, gitu Paman. Iya. Jadi memang kalau sudah kemarin sempat pindah ke gereja apa Pak Martes? Semua saya nggak perlu menyebutkan namanya, tapi pokoknya masuk aja gitu ya, karismatik ya. Iya. Karismatik semua, karena saya berpikir karismatik itu lebih khusyuk, kemudian lebih totalitas, ya. Iya. Tapi ternyata bukan itu. Setelah jawaban itu setelah dari Yerusalem, ya. Setelah dari Yerusalem, tidak ada jingkrak-jingkrak di sana, nggak ada penyembahan itu, nggak ada. Cuma saya ingat pada waktu di gereja Taman Getsemani, saya kan melihat sosok pastor yang menunggu. Saya rindu sekali karena saya dari rombongan gereja yang ini kan, karismatik ini kan. Iya. Saya aduh gimana ya, diam-diam ya melihat monumen Tuhan Yesus bersungkur di di batu Getsemani itu ya, pada waktu berdoa kan di situ. Saya bikin tanda salib. Saya bilang, pastor, ibu, kayaknya itu pastor dari mana ya, Sweden atau dari mana itu? Tolong dong doakan saya. Can you pray for me? Tahu nggak Paman? Apa yang dia bilang? Welcome back bro, katanya. Oh, iya. Welcome back bro. Karena mungkin si pastor itu melihat ini bukan rombongan Katolik nih. Iya. Bukan rombongan Katolik nih, ya kan? Pasti dia bisa mencirikan kan, ini rombongan Katolik. Iya. Ini. Sebelum saya doakan dia bilang ini, ya welcome back bro, gitu. Di situ saya ketinggalan kacamata. Di gereja itu. Saya ketinggalan kacamata. Saya berpikir kayak gini, Tuhan menangkap saya kembali. Tuhan menangkap saya kembali. Artinya itu sesuatu momentum yang semua jadi heran.
komunitas saya di gereja yang kemarin itu bertanya, loh kenapa, gitu kan. Kemudian anak-anak saya juga bilang, Pi, kenapa Pi? Saya merasa bersalah sekali. Anak-anak saya ini sekolahnya di gereja Katolik, sekolahnya di Katolik, ya, tapi saya membawanya tidak ke gereja Katolik. Ya, sampai anak-anak saya tadinya berpikir, kenapa tidak ke sini lagi? Karena ini kan gereja-gereja yang lain itu kan ada semacam nuansa-nuansa seninya, bisa bernyanyi di situ, alat musik dan lain sebagainya, ya kan? Jadi kan cocok banget gitu sama dunia anak-anak gitu kan? Ada nuansa-nuansa itu lebih cocok kan? Tapi ini menjadi tantangan bagi saya. Jadi tantangan. Ya puji Tuhan, setelah Desember itu kan, saya kan Desember ke Yerusalem itu. Sepulang dari sana Januari tanggal berapa itu, sampai sekarang puji Tuhan anak-anak saya kembali. Tadinya masih merasa asing, ya berdoa di depan Bunda Maria. Ya untungnya di sekolah mereka diajarkan juga itu ya, diajarkan juga, tapi tidak merasa Katolik. Tapi setelah dari Yerusalem mereka akhirnya Katolik. Ya, kalau anak saya, kalau kita selesai dari misa, ya singgah dulu sebentar ke depan patung Bunda Maria, ya, menyalakan lilin. Anak saya akhirnya menyalakan lilin. Dia sudah menikmati ritual itu, kalau tanda kutip ya, ritual ya, seperti itu. Nah, itu kesaksian saya, Pak Manho. Ya, makanya kalau kita sebenarnya kalau mau jujur, ya, termasuk untuk teman-teman Protestan juga, kalau kita mau jujur, kita bicara kekristenan, maka kita harus bicara Katolik, mulai dari pengajarannya, ya, mulai dari tradisinya, ya, dan segala sesuatunya itu harus dimulai. Tapi mengapa di Indonesia ini kok muncul gitu ya Protestan-Protestan yang menghujat-hujat Katolik gitu? Iya. Silakan Paman Gea yang baru bergabung. Ini ada apa namanya yang sudah welcome back ini ya. Silakan Paman Gea. Saya tadi sudah mau ini end live tapi nggak apa-apa karena masih belum selesai. Lanjut. Tidak masalah juga nanti di end live, tapi cuman pesan saya kalau terkait dengan Bunda Maria ini kan perlu teman-teman yang menamakan diri dari Protestan itu perlu melihat kembali ajaran-ajaran pendahulu ya. Contoh, tidak usah dulu melihat ke Katolik ya. Lihat aja tulisan-tulisan Martin Luther tentang Bunda Maria itu apa, atau tulisan-tulisan Calvin. Jadi tidak harus menjadi seorang Katolik untuk mengetahui apa pendapat pendahulu gereja Protestan tentang Bunda Maria. Ya, maksud saya begini. Gambaran orang-orang itu kalau mereka belajar tentang Bunda Maria itu, oh nanti kami sekonyong-konyong jadi Katolik. Enggak lah. Itu masalah. Kamu harus belajar dulu baru jadi Katolik. Nggak mungkin kamu sekonyong-konyong belajar tentang Bunda Maria lalu kamu langsung jadi Katolik. Nggak begitu. Jadi artinya kamu tetaplah kamu jadi Protestan, tetapi cobalah kamu kembali melihat tulisan-tulisan Bapak gerejamu tanda petik ya, di mana dalam buku-bukunya, dalam khotbah-khotbahnya mereka itu sangat-sangat memberi tempat yang istimewa kepada Bunda Maria. Ya, bahkan misalnya Martin Luther itu mengakui bahwa Bunda Maria itu yang terhormat, yang terpuji, ya, dikandung tanpa noda dosa. Itu ada ajaran Martin Luther itu. Atau Yohanes Calvin ketika pada abad keempat ada yang namanya Helvidius mengatakan bahwa Bunda Maria mempunyai banyak anak.
Dia lahir di abad ke-16 saja dia tidak setuju dengan Helvidius. Tapi pertanyaannya kenapa sekarang ini malah justru ajaran Helvidius yang tersebar? Itu kan menjadi pertanyaan besar, ya. Jadi jangan justru kalian berpikir kami sedang mengajarkan ajaran reformator, ternyata yang kalian sebarkan adalah ajaran Helvidius yang merupakan ajaran heresi yang bahkan John Calvin sendiri itu menentang ajaran itu. Ya, jadi justru saya melihat karena mungkin bukan karena kurang belajar, hanya kurang baca saja, sehingga banyak orang yang justru lebih mendukung Helvidius dibandingkan mendukung ajaran John Calvin atau Martin Luther. Jadi cobalah seperti pendeta Dr. Jonathan Purnomo. Itu saya baru menemukan setelah saya keluar dari Protestan, saya baru menemukan pendeta yang jujur seperti itu. Kalau dulu saya menemukan dari dulu, saya tetap jadi Protestan. Karena yang dibutuhkan itu kejujuran itu. Itu yang dibutuhkan. Nah, salah satu contoh pendeta yang pantas kalian ikuti adalah pendeta Jonathan Purnomo. Dia dalam penjelasan-penjelasan di YouTube-nya itu dia menjelaskan dengan benar. Apa yang dia sampaikan itu benar itu. Ya, walaupun ada udang di balik bakwan, yang lainnya saya kurang tahu. Tetapi apa yang dia sampaikan sepanjang ini itu benar. Ya, ketika dia membahas mengenai tentang Bunda Maria itu benar. Nah, baru itu namanya pendeta yang jujur. Belajarlah dari dia. Nah, itu saja Paman. Iya, makanya tadi saya sampaikan dengan Louis ya, Bang Gea. Jadi bukan kita mempersama-samakan. Jadi semirip apapun ajaran Lutheran ya dengan Katolik yang universal ini ya, Katolik yang sebenarnya, ajaran Martin Luther itu tetap dianatema, itu aja batasnya gitu loh. Jadi di dalam pengajaran kita tidak bisa ada abu-abu. Ya, kita tegas bahwa pengajaran kalian itu sudah dibidatkan oleh gereja Katolik, tapi nggak perlu sakit hati, berarti kita udah beda, gitu aja. Ya, kami sudah berbeda, ajaran kami bersumber bukan dari para rasul, tapi dari Martin Luther, gitu loh yang jujurnya. Jadi jangan yang ngajarkan itu Martin Luther, John Calvin, tapi nanti dibilang pengajaran para rasul, itu yang keliru ya, Louis ya. Ya, kami sentil deh dengan penuh kasih ya. Jadi nggak ada konsep seperti itu. Pengajaran yang dibuat jadi pengajaran itu yang resmi, yang diwarisi oleh gereja Katolik adalah pengajaran para rasul dan bapak-bapak gereja. Ya, karena mereka para rasul ini yang menerima langsung dari Tuhan Yesus, kemudian diwariskan kepada para muridnya yang bapak-bapak gereja ini. Jadi ajaran itu diwariskan, diteruskan, bukan dibuat kembali. Ya. Nah, plus konsili, betul, itu yang dicontohkan. Ya. Jadi gitu ya, Louis ya. Itu aja dari saya. Silakan Pak Mantes, masih ada sedikit, kita sebentar lagi ya, kita istirahat karena sudah malam. Iya, jadi saya tambahkan sedikit lagi. Ya. Kalau dari saya, kan yang paling menonjol itu kan karena ada narasi penyembahan patung itu kan, itu yang selalu dideklarasikan oleh orang-orang yang di luar Katolik gitu ya. Iya. Betul, Pak. Saya berpikir kayak ini, apa jadinya kalau patung-patung ini, patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, tidak ada di gereja di Yerusalem, ya kan, begitu ya. Artinya suasana atau menghidupkan kembali
kehidupan Yesus itu tidak akan dapat. Dan bahkan patung Tuhan Yesus terlantar, jadi ada satu kota namanya Town of Jesus gitu ya, di Nazaret itu. Iya, Jadi betul. pada waktu Yesus dalam kehidupannya dikejar lah, jadi DPO ini seperti itu ya kan. Dia harus menyamar jadi seorang yang gelandangan, itu ada patungnya. Artinya Paman, kalau kita tidak melihat patung itu, susah untuk menangkap seperti apa kehidupannya Tuhan Yesus. Iya. Ya, seperti apa. Jadi teman-teman yang di luar Katolik, ya, itu rugi kalau menganggap keberadaan patung Yesus itu dalam gereja adalah sesuatu yang berhala. Rugi banget menurut saya ya. Ini setelah saya mengalami beberapa transformasi ini, ya akhirnya saya kembali ke gereja Katolik. Rugi sekali karena sosok Tuhan Yesus itu menjadi sosok yang diawang-awang. Ya, sosok yang diawang-awang. Kemudian satu lagi, selama ini saya terkesima ya dengan akhirnya saya menemukan satu narasi bahwa kekurangan, tanda kutip kekurangan imam-imam Katolik, pastor ya selama ini adalah kekurangannya kurang mengeksplor ayat-ayat Alkitab ya kan. Saya menganggap tadinya itu sebagai kekurangan. Karena kalau dibandingkan dengan gereja-gereja di luar Katolik, mengeksplor ayat-ayat itu menjadi sesuatu yang dominan, ya, dominan. Saya tadinya berpikir itu, wah ini saya harus lebih mengerti ayat-ayat Alkitab gitu ya. Ternyata saya harus berterima kasih dengan kemajuan teknologi sekarang ini, ya dengan TikTok ini kan bisa kita melihat ini, semua ini. Ya, kita bisa melihat bagaimana pengajaran-pengajaran yang lain. Akhirnya saya berpikir kayak gini, saya menemukan bahwa prosesi penyembahan itu memang hanya di dalam gereja Katolik, Paman Hos. Iya. Kalau kita masuk dalam penyembahan, itu hanya di gereja Katolik. Nah pertanyaan, gereja yang lain, menurut saya bukan penyembahan. Dia pengenalan. Bible study. Iya. Bible study. Makanya saya menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Paman Hos di sini. Di sini bukan pengajaran. Bukan apa istilahnya tadi? Iya, bukan room pengajaran. Iya, bukan pengajaran, bukan dari orang awam tiba-tiba ingin mengenal Yesus. Bukan di sini tempatnya. Justru level di sini nih, level yang sudah sangat tinggi. Menjawab, mempertanggungjawabkan. Yes. Room ini walaupun viewernya sedikit ya, tidak sampai 100, bermain di situ di angka 100 sekian. Tapi ini level yang sangat-sangat tinggi. Ya, kembali lagi kalau semakin tinggi sekolah itu, muridnya juga sedikit. Seperti itu. Jadi ya, terima kasih saya sudah mengikuti channelnya Paman DGA sini. Bagaimana bahwa dari pengalamannya Pak DGA ini adalah dari non Katolik menjadi Katolik, itu kan sebuah pilihan yang setelah mengalami beberapa kajian-kajian dari disiplin ilmu. Ya. Kemudian juga ya seperti ini Paman Hos di sini. Iya. Luar biasa, sehingga ini menumbuhkan iman saya kembali ke iman yang
dari lahir ya saya mengenal kehidupan Katolik. Nah, seperti itu, Paman. Iya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Paman Gea masih ada? Kalau Luis sudah lengkap lah ya, kita udah panjang. Silakan, mungkin Paman Gea masih ada yang mau disampaikan penutup? Cukup, Paman. Cukup, ya. Jadi terima kasih teman-teman. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup, bahwa dari semua yang kita bicarakan ya itu adalah untuk menguatkan ya kita di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Kita harus saling menguatkan di dalam iman kita supaya kita jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terpapar ya, apalagi sampai kita memutuskan untuk keluar dari gereja, masuk di dalam pengajaran-pengajaran heretik, pengajaran-pengajaran yang sudah ditetapkan oleh gereja sebagai pengajaran yang menyimpang. Ya, kita juga berupaya untuk menjawab ya, menjelaskan serangan-serangan dari pihak-pihak yang seringkali memframing gereja Katolik baik secara pengajaran maupun secara doktrin dan praktek-praktek imannya ya. Jadi mohon maaf teman-teman yang masih minta naik ya, bukan nggak mau naikkan, tapi saya udah dari jam 7 ya, jadi sudah cukup malam, besok kita barangkali ada yang beraktivitas, jadi saya cukupkan. Saya mohon maaf ya sebelumnya kepada teman-teman kalau ada yang kurang berkenan. Luis ya, jangan baperan kalau di room ini, karena room ini memang tempat menampung yang baper-baper gitu. Menampung yang kejang-kejang gitu. Jadi kadang-kadang kita agak keras gitu ya dalam penyampaian. Jadi tegas, saya nggak katakan keras, tegas gitu. Ya, jadi yang heretik tetap heretik. Jadi nggak bisa di apa namanya ya kita bikin menjadi relatif. Udahlah yang penting Yesus. Nggak ada seperti itu. Pengajaran nggak boleh seperti itu. Ya, jadi yang benar ya harus kita katakan ini yang benar, ini yang keliru. Sudah, nggak boleh ada abu-abu ya di antara kita. Nah, jadi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya, semoga dari kesaksian-kesaksian dan apa yang kita bicarakan itu membuat iman kita dalam Kristus semakin bertumbuh, kita menjadi umat yang berbuah dan kita bisa menghasilkan pelayanan-pelayanan yang bermanfaat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam teman-teman dan sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Pangelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis status, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis
supreme